Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mulyono SPAK, dokter spesialis anak konsultan emergensi dan rawat intensif anak, dosen tetap di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu program pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak dengan sub CPMK Bantuan Hidup Dasar pada Anak. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa kepanitraan klinik senior program pendidikan profesi dokter dengan berbobot 4 SKP. Adapun materi yang akan saya sampaikan termasuk salah satu materi sampai sub CPMK, yaitu Bantuan Hidup Dasar pada Anak. Sub CPMK ini dilaksanakan dalam satu pertemuan tatap muka dengan pemberian materi dan praktek manekin atau Direct Observation of Procedural Skills atau DOPS. Mata kuliah ini akan membahas tentang penyebab gagal jantung dan paru pada anak dan dewasa. Kemudian akan membahas pula tentang langkah-langkah bantuan hidup dasar yang meliputi 1. Prosedur penilaian penurunan kesadaran. 2. Prosedur tindakan hati atau hubungi, amankan diri, kemudian tidak membahayakan pasien dan investigasi ABC. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur pembebasan jalan nafas. Selanjutnya prosedur untuk menilai tanda kehidupan serta menilai apakah kita melakukan high quality CPR dengan benar. Selanjutnya kita akan melihat respon apakah menderita ROSC atau tidak. Dan selain itu kita juga akan praktek langsung ke manekin. Pada akhir perkuliahan, sebagai luaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikan bantuan hidup dasar pada anak yang mengalami gagal jantung dan paru. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada materi kuliah ini adalah meliputi 1. Sikap, kemudian kemampuan kognitif, yang ketiga adalah keterampilan, dan yang keempat adalah keterampilan khusus, yang kesemuanya telah termaktub di dalam RPS yang telah disahkan oleh Kaprodi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan untuk mampu 1. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan benar. 2. Menyimpulkan diagnosis klinis awal. Yang ketiga, melakukan tata laksana awal untuk kedaruratan pada ancaman jiwa. Kemudian 4. Mengevaluasi sesudah tindakan awal. Dan yang terakhir adalah melakukan tata laksana lanjutan atau prosedur rujukan. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kita semuanya. Pagi. Baik, di pagi yang cerah ini kita akan bersama-sama melakukan proses pembelajaran salah satu capaian mata kuliah, yaitu bantuan hidup dasar pada anak. Namun sebelum kita memulai kuliah ini, saya akan mengabsen satu persatu dari mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Iqbal ada? Hadir. Ilham ada? Hadir. Mutiara ada? Hadir. Rifda ada? Oke ya, nggak ada yang absen hari ini? Tidak ada. Oke. Tadi saya cek secara acak supaya saya bisa mengetahui kehadiran dari semua peserta kita. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya untuk mengikuti mata kuliah pada kesempatan pagi hari ini. Baik, adik-adik semuanya, pagi hari ini kita akan membahas tentang bantuan hidup dasar pada anak. Bantuan hidup dasar pada anak ini penting bagi kita sebagai seorang dokter ketika berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang mengalami gagal jantung dan gagal napas pada saat kita temukan. Bantuan hidup dasar pada anak merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dikuasai oleh calon dokter. Setuju? Setuju. Ya.
Kenapa Anda harus menguasai materi ini? Karena ketika di lapangan nanti, mungkin Anda akan berhadapan dengan kasus-kasus seperti yang tertayang di slide. Ada balita yang dia tewas saat tersedak makanan cilok, ya. Ada juga siswa yang dorong-dorongan terjatuh di kamar mandi sehingga mengalami penurunan kesadaran. Ada juga atlet yang kolaps saat melakukan pertandingan. Nah, tanggung jawab Anda sebagai seorang dokter ketika menemukan kasus tersebut harus bisa melakukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar pada dasarnya adalah kita menyelamatkan kehidupan pasien tanpa menggunakan alat-alat yang advance ataupun lanjutan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Bantuan hidup dasar itu merupakan salah satu dari bagian materi manajemen terpadu ketika kita mendapati pasien yang sakit kritis dengan kemungkinan ke arah gagal jantung dan paru. Penilaian secara cepat pada pasien yang dia mengalami penurunan kesadaran dengan kecurigaan gangguan gagal jantung dan paru itu harus dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Anda harus mendiagnosis secara cepat, kemudian harus bisa melakukan tata laksana awal dengan cepat. Oke. Selanjutnya, dari materi kemarin tentunya kita sudah melihat kalau terjadi gangguan pada ketiga sisi segitiga ini, baik itu dari appearance, kemudian dari walk of breathing, dan juga dari circulation to skin, maka kita bisa mengakses pasien sebagai cardiopulmonary failure. Dan ini merupakan indikasi untuk mengerjakan bantuan hidup dasar pada anak. Nah, ini adalah prioritas tata laksana ketika kita mendapati pasien dengan gagal jantung paru, yaitu kita harus mengikuti algoritma bantuan hidup dasar. Nah, kita harus bisa membedakan penyebab yang paling sering gangguan gagal jantung dan paru pada anak itu tentunya berbeda dengan dewasa. Kalau pada dewasa, 70% kelainan berada di jantung, ya. Dan sisanya adalah dengan berbagai penyebab seperti perdarahan, kemudian gangguan intrakranial, infeksi berat, ya, dan overdosis obat, gangguan elektrolit. Tetapi pada anak biasanya penyebab cardiac arrest akibat sekunder dari kegagalan respiratori atau jalan nafas. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menentukan lebih dini seandainya mendapatkan pasien dengan gangguan pernafasan yang bisa saja setiap saat mengalami gangguan sirkulatori atau gagal jantung. Ini adalah perbedaan ya secara umum pendekatan kita untuk menentukan apakah penyebabnya karena kelainan primer di respiratori atau kelainan primernya di sirkulatori. Sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah untuk melakukan bantuan hidup dasar. Nah, sekarang kita akan memasuki algoritma bantuan hidup dasar pada anak. Ingat bahwa bantuan hidup dasar pada anak baik dengan 1 atau 2 penolong itu harus dikerjakan dengan perbandingan 15 pijat jantung dan 2 kali pernafasan. Jadi 15 banding 2, baik itu 1 atau 2 penolong. Kalau kita mendapati pasien yang tidak sadar, maka pendekatan BHD pada anak dengan melakukan pendekatan HT, yaitu hubungi bantuan. Yang kedua adalah amankan diri dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah tidak membahayakan pasien. Serta yang keempat, kita melakukan investigasi dari airway, breathing, dan circulation. Setelah kita melakukan pendekatan hati, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuka jalan nafas. Ya. Prakteknya, ketika didapatkan trauma servikal, kita hanya melakukan jaw thrust. Sedangkan apabila tidak ditemukan trauma servikal, kita melakukan head tilt dan chin lift.
Kemudian setelah kita membuka jalan nafas, maka langkah selanjutnya adalah menilai apakah tidak ada nafas atau nafas yang tidak normal. Misalnya disertai dengan adanya stridor, gargling, kita harus waspada, mungkin ada sumbatan di jalan nafas. Selanjutnya, apabila tidak ada nafas atau nafas yang tidak normal, maka kita harus melakukan 5 bantuan napas, yaitu dengan tekan lepas lepas, 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 yaitu sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kita akan menilai tanda kehidupan. Kalau Anda sebagai seorang dokter, tenaga medis atau paramedis, harus bisa melakukan perabaan nadi, ya. Kalau anaknya besar, kita bisa meraba nadi di arteri karotis, ya. Kalau anaknya lebih kecil, kita bisa melakukan perabaan di nadi brachialis, ya. Kalau pada bayi, kita bisa meraba nadi di femoralis. Ingat ya, bahwa kita harus bisa menentukan nadi, ya. Kalau frekuensi nadinya kurang dari 60 atau tidak ada tanda kehidupan, ya. Tanda kehidupan di sini yang dinilai ada 3. Yang pertama adalah batuk. Yang kedua, gerak. Yang ketiga, napas. Kita ulangi, tanda kehidupan yang dinilai ada 3. Yang pertama adalah yang kedua adalah yang ketiga adalah nah, kalau nadinya tidak ada atau tidak teraba atau kurang dari 60 kali dan tidak ada tanda kehidupan, maka langkah selanjutnya kita melakukan resusitasi jantung paru kualitas tinggi atau yang biasa kita sebut sebagai high quality CPR. Sudah paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan high quality CPR? Langkahnya adalah dengan melakukan 1. Push hard and fast, ya. Oke. Push hard artinya penekanan sepertiga diameter antereo-posterior. Kemudian fast, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian minimal interruption. Dan yang keempat adalah recoil sempurna. Ya, ingat perbandingan dari kompresi dada dibandingkan pemberian nafas itu adalah 15:2. Selanjutnya, pemberian langkah high quality CPR akan dikerjakan selama 5 siklus atau 2 menit, ya. Apabila setelah dilakukan 5 siklus, ya, atau selama 2 menit, maka kita harus melakukan penilaian kembali tanda kehidupan, yaitu meliputi 1 nadi, kemudian batuk, kemudian gerak, kemudian nafas. Apabila pasien atau penderita sudah kita temukan nadinya lebih dari 60 kali per menit, atau didapatkan gerak, atau didapatkan napas spontan, maka penderitanya ROSC, kembali kepada sirkulatori dan respiratori spontan. Artinya apa? Berarti bantuan hidup dasar kita berhasil. Oke. Selanjutnya, apabila bantuan telah datang, kita bisa melakukan pemasangan EKG buat mengetahui pasien tersebut kira-kira shockable atau non-shockable. Pasien yang dia shockable, contohnya pada kasus dengan VT atau VF tanpa nadi. Sedangkan pada kasus yang not shockable, yaitu pada kasus dengan asystole dan PEA atau pulseless electrical activity. Nah, pada penderita yang non-shockable berarti kita harus melanjutkan pijat jantung paru. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana praktek bantuan hidup dasar pada anak tersebut. Yang pertama adalah
menilai kesadaran, yaitu dengan pendekatan AVPU, yaitu alert, kemudian voice atau verbal, pain, dan unresponsive. Alert artinya pasien sadar penuh, kontak dengan kita. Voice, verbal, dipanggil, dek, 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 dia noleh kepada kita. Pain, kita rangsang dengan nyeri, yaitu dengan ditepuk pada telapak kakinya atau pada bahunya. Ya, kalau dengan rangsang panggilan dia tidak respon, dengan rangsang nyeri tidak respon, berarti penderita adalah unresponsive. Selanjutnya, kita melakukan pendekatan hati, yaitu hubungi bantuan. Mas, mbak, ada pasien tidak sadar. Tolong tarik troli emergency dan hubungi tim Code Blue. Itu kalau setting di rumah sakit. Kalau setting di luar rumah sakit, Mas, mbak, tolong ada pasien tidak sadar, hubungi ambulan 911 atau 112 di Semarang misalnya. Maka Anda lakukan hubungi bantuan. Selanjutnya Anda mengamankan diri. Kalau pasiennya di tengah jalan, pasiennya harus segera dipinggirkan juga, ya. Kemudian kita melakukan investigasi airway, breathing, dan circulation. Yang pertama, kita harus membuka jalan nafas pasien dulu, yaitu dengan teknik head tilt dan chin lift apabila penderitanya tidak didapatkan trauma servikal. Apabila didapatkan trauma servikal, maka penderitanya harus kita lakukan jaw thrust. Selanjutnya, apabila kita melakukan penilaian raba nadi atau tanda kehidupan, maka yang dilakukan adalah meraba nadi di arteri karotis atau di brachialis atau di femoralis. Apabila kurang dari 60 kali dalam 1 menit, maka kita bisa melakukan high quality CPR. Selanjutnya, kita nilai tanda kehidupan, ada batuk, gerak, atau nafas. Jika tidak ada, kita melakukan high quality CPR. Ya, dikerjakan selama 5 siklus atau selama 2 menit. Ini adalah langkah high quality CPR, yaitu frekuensi 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman sepertiga antero-posterior, ya. Kemudian perbandingannya adalah 15:2 dan recoil sempurna, minimal interupsi, serta tidak melakukan ventilasi yang berlebihan. Kompresi dada pada bayi dengan anak tekniknya beda, ya. Kalau pada bayi kecil kita bisa melakukan dengan teknik two finger. Tapi pada bayi yang dia lebih besar kita bisa melakukan dengan teknik two hand thumbs encircling technique, yaitu dengan meletakkan kedua ibu jari di dada atau sternum pasien dengan jari lainnya berada di punggung sebagai tumpuan. Selanjutnya, kalau pada anak yang lebih besar, kita bisa meletakkan tangan kita yang kanan di sternum, sedangkan satu tangan lagi memastikan atau fiksasi kepala. Dan pada anak yang lebih besar, kita bisa menggunakan teknik two hands, ya, 2 lengan. Nah, selanjutnya, setelah 15 kompresi dada, maka kita berikan 2 bantuan nafas, kita lanjutkan selama 5 siklus atau 2 menit, baru kemudian kita lakukan pengecekan tanda kehidupan. Oke, sampai sini sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, maka selanjutnya kita bisa memasuki sesi quiz atau pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Silakan. Selamat siang, dokter. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aril Raffi Alfarizi. Izin bertanya, dokter. Silakan. Apa perbedaan bantuan hidup dasar pada anak dan juga dewasa, dokter? Terima kasih, dokter. Oke. Baik, adik-adik semuanya. Jadi, silakan duduk kembali. Perbedaan utama resusitasi jantung paru antara orang dewasa dengan anak-anak terletak pada step atau langkahnya.
resusitasi jantung paru pada anak, karena sebagian besar penyebabnya adalah kegagalan respiratori, maka dimulai dari airway breathing circulation terlebih dahulu. Sedangkan resusitasi jantung paru pada dewasa, karena sebagian besar penyebabnya adalah gangguan pada jantung, maka dimulai dari kardiak terlebih dahulu. Urutannya adalah circulatory, airway, dan breathing. Sudah paham? Sudah, dokter. Oke. Yang lain sudah paham? Sudah. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, dokter. Silahkan. Selamat siang, dokter. Saya Alida siang. Zahra Arma Putri. Saya izin bertanya, apa indikasi untuk melakukan bantuan hidup dasar pada anak ya, dok? Ya, oke. Silakan duduk. Jadi, indikasi untuk melakukan bantuan hidup dasar pada anak adalah pada kasus dengan kegagalan kardiorespiratori atau gagal jantung paru, di mana terdapat gangguan pada ketiga sisi segitiga PAT, baik appearance-nya terganggu, kemudian breathing-nya terganggu, maupun circulation to skin-nya terganggu, maka diindikasikan untuk melakukan bantuan hidup dasar. Sudah jelas? Jelas, dokter. Yang lain sudah jelas? Jelas, dokter. Kalau sudah jelas semuanya, maka sesi selanjutnya kita akan masuk materi kuis. Oke, siap dengan kuis? Siap. Baik, sekarang kita memasuki sesi kuis. Ada pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertama, berapa frekuensi pijat jantung pada high quality CPR? Wah, pada ngacung semua. Coba sekarang Iqbal dijawab. Baik, dokter, untuk frekuensi pijat jantung pada high quality CPR adalah 15 kompresi dilanjutkan dengan 2 bantuan nafas. Oke, benar. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Berapa siklus high quality CPR dikerjakan? Saya, dokter. Oke, silakan. High quality CPR dikerjakan sebanyak 5 siklus. Oke, benar. Tepuk tangan lagi. Baik, sekarang materi telah selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi praktik pada manekin. Siapa yang berkenan jadi volunteer? Oke, ada Isyad, kemudian ada Iqbal, Yudis, dan Putri. Oke, kita persiapkan manekinnya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan berlatih bantuan hidup dasar pada manekin. Contoh manekin ini adalah bayi berusia kurang lebih 6 bulan. Dengan teknik nanti tentunya berbeda apabila pasien lebih besar. Apabila menemukan pasien dalam kondisi kecurigaan tidak sadar, kita pastikan alert atau tidak, kontak dengan kita atau tidak. Kemudian kita lakukan panggilan, dek, 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 dek. Dia tidak respon. Kita langsung nyeri, dek, 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 dek. Tidak respon. Maka kita pastikan unresponsive. Selanjutnya kita lakukan pendekatan hati, yaitu hubungi bantuan. Mas, 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 mbak, 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 ada pasien tidak sadar. Tolong tarik troli emergensi dan siapkan ambulans untuk rujukan. Kemudian amankan diri dan lingkungan. Kemudian tidak membahayakan pasien. Dan yang terakhir adalah investigasi ABC. Kemudian kita lakukan pembebasan jalan nafas dengan teknik head tilt dan chin lift apabila pasien tidak ada trauma servikal. Selanjutnya kita nilai apakah ada suara nafas abnormal atau penderita tidak bernafas. Apabila tidak didapatkan suara nafas, kita bisa melakukan pemberian 5 bantuan napas dengan teknik C, ya, E, clamp dengan menutup mulut dan hidung pasien. Sebanyak 5 kali. Tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas, tekan lepas lepas. Selanjutnya kita akan menilai tanda kehidupan, yaitu kita nilai nadinya dihitung selama 6 detik dikalikan 10 ya. Atau 10 detik dikalikan 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila frekuensi nadinya kurang dari 60 kali dalam 1 menit, atau tidak ada nafas, tidak ada gerak, dan tidak ada batuk, maka kita pastikan penderita mengalami kemungkinan gagal jantung paru. Sehingga kita harus melakukan high quality CPR.
Tekniknya adalah kita ambil, yaitu dengan push hard and fast. Posisi tangan kita, karena ini anak usia sekitar 6-8 bulan, adalah dengan teknik two thumb encircling ya. Kita letakkan ibu jari kita di sternum ya, dengan kecepatan 100-120 kali per menit, 15:2, kemudian recoil sempurna dan minimal interupsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita berikan bantuan nafas 2 kali. Tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Setelah 5 siklus atau setelah 2 menit, maka kita lakukan penilaian tanda kehidupan lagi, yaitu dengan mengecek nadi arteri brachialis selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila didapatkan nadinya lebih dari 60 kali per menit, atau ada nafas spontan, ada batuk, ada gerak, berarti pasiennya ROSC atau kembali ke sirkulatori spontan. Sehingga resusitasi kita berhasil. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Baik, sekarang silahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke adik-adik semuanya, demikian tadi telah kita lalui salah satu sesi dalam capaian mata kuliah ilmu kesehatan anak, yaitu bantuan hidup dasar pada anak. Semoga ilmu yang telah kita pelajari tadi membawa manfaat bagi kita sebagai seorang calon dokter dalam mengatasi kegawat daruratan yang bisa muncul dimanapun. Waspada, kegawatan bisa terjadi di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah ilmu kesehatan anak dengan sub capaian mata kuliah bantuan hidup dasar pada anak. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen kelengkapan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.